Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida TPI, para pecinta nikmatnya sedekah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan kehendak Allah, di pagi yang sangat indah ini kita dapat bersua dan berjumpa kembali melanjutkan kajian kita dalam acara ini. Dan sebelum kita mulai, alhamdulillah di awal segmen ini saya telah ditemani oleh guru kita tercinta, Ustadz Haji Syafi'i Antonio. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan hidup. Dan juga kita semua, tadi saya dengar ada yang batuk-batuk mulu, Ustaz. Batuk gitu. Kayaknya lagi musim pancaroba kayak gini. Yuk kita berdoa kepada Allah, semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, baik yang ada di masjid ini ataupun yang ada di rumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, di segmen awal ini bersama Ustadz Syafi'i Antonia, insyaallah nanti setelah sholat subuh Ustadz Yusuf Mansur akan masuk ke tengah-tengah kita. Ustadz, hari ini kita masih melanjutkan perbincangan kita Selasa kemarin, bicara tentang menuju kehidupan yang abadi. Artinya bahwa hidup inilah sebuah kesempatan untuk melakukan ibadah. Jangan tunggu pas kita mau mati baru kita mau ibadah, termasuk sedekah di dalamnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi razaqanal haya wa insyaallah naj'ala hayatana hayatan muthmirah naqtatifu biha fidaril akhirah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga jamaah Masjid An-Nida. Hidup adalah perjalanan. Dan setiap perjalanan kita pasti membutuhkan bekal. Ada yang ke Bandung, ada yang ke Surabaya, bahkan ada yang ke Amerika atau Eropa. Kita harus punya bekal tiket, kita harus punya bekal uang, bahkan kita harus punya bekal pengetahuan, minimum map, atau bahkan kita nggak boleh ketinggalan handphone. Serta mungkin kita harus punya contact person, siapa di Surabaya, siapa di Bandung. Jikalau persiapan-persiapan kita ini rapi, jikalau bekal kita ini cukup, kalau naik bus itu bisa nyambung. Kalau ke Surabaya dari Jakarta, misalnya sampai ke Cirebon dulu, dari Cirebon nyambung lagi Pekalongan, Pekalongan nyambung lagi nanti ke Madiun, setelah Madiun baru nyampe ke Jakarta. Jikalau bekal kita hanya sampai Cirebon, berarti kita nggak sampai ke tujuan. Dan boleh jadi di Cirebon kita akan terlantar karena nggak punya uang, nggak punya handphone, habis bekal. Perjalanan ke akhirat sesungguhnya jauh lebih dahsyat dan jauh lebih panjang daripada perjalanan ke Surabaya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, jatah umur kita apakah nyampe ke Surabaya atau tidak. Nah, disinilah mungkin ketika kita ingat bahwa kita dalam perjalanan, kita harus mengoptimalkan setiap detik, setiap saat dan setiap kesempatan dengan memilih jenis amal, jenis perbuatan, jenis pikiran yang paling cepat dan paling aman menyampaikan kita ke Surabaya. Jikalau kita santai, maka waktu akan tergerus. Jikalau kita lupa bawa handphone, lupa bawa zikir, lupa bawa dompet, lupa bawa ikhlas, lupa bawa amanah, maka kita akan menjadi orang yang ketinggalan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini merupakan ladang yang panennya akan kita ambil di akhirat nanti. Iya, baik Ustaz.
Nanti kita lanjutkan kembali setelah kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan setelah nanti sholat subuh, insyaallah Ustaz Yusuf Mansur akan bersama dengan kita. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Bu Rosita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi nungguin. Iya, Iya, saya terima SMS dari ini siapa? Bu Iria, Iria. kakak saya. Kakak ini? Dan nanti ponakan cucunya ini. Mana nasi uduknya? Oh, nasi uduknya di rumah nanti insya Allah saya bawain. Gimana Ustaz? Alhamdulillah, ini tukang nasi uduk, ya. Iya, iya. Dagangnya di ujung aspal. Ujung aspal deket rumah sakit ibu dan anak. Itu ya apa nama? Pondok Gede ya? Jati Sampurna. Dari Sampurna. Nah, dia ngirim SMS saya bahwa katanya ada kesusahan itu ya. Coba deh cerita gimana? Dulu pernah ya tahun 98 suami saya berhenti kerja, anak saya baru 2. Terus saya lagi hamil 2 bulan. Anak ketiga. Anak ketiga itu anak saya yang kakaknya itu udah 16 tahun. Jalan 16 tahun. Oh, bedanya jauh ya? 16 tahun. Ya mungkin ya itu kita udah bingung juga ya, namanya hamil terus nggak bisa usaha, sedangkan suami itu cuma kerja aja, nggak bisa kalau yang jualan ya juga usia kan udah istilahnya udah nggak, kalau orang kerja udah mungkin nggak bisa lah gitu. Tapi alhamdulillah Allah nggak ini ya, nggak merem lah istilahnya, Allah nggak tidur kan. Alhamdulillah yang namanya saya itu lahir dapat boleh ngasih saudara itu saya kumpulin sampai dapat 1.350.000. Alhamdulillah bisa buat kekah itu. Oh, malah bisa buat kekah. Kekah itu beli kambing saya 2, anak saya laki-laki. Wah, kambing dulu 400 ya? Kambing ya itu cukup lah buat beli kekah itu. Terus anak saya yang kakaknya itu kan dia sekolah. Terus inget saya menjelang maghrib itu saya kalau ini duduk-duduk di belakang rumah kan ada tempat duduk kalau di depan ya. Jadi anak saya balai pohon itu ya? Iya, di belakang rumah. Kalau di depan kan pinggir jalan jadi nggak enak gitu ya suasananya. Jadi saya kadang-kadang pada bengong aja kadang-kadang. Terus kata anak saya yang Fajri itu bilang gini, "Mak, emangnya emang Mak gak mau usaha gitu ya?" Yang gede nih anaknya ya? Yang nomor 2. Sini. Nomor 2 itu nomor 2. Sini. Mak ini. Nomor Nah, 2 lo. itu Bu, itu. Ini dia? Ini nomor 2 ini dia. Alhamdulillah kayak gini juga baik banget sama orang tua, sayang nurut banget sama Ustaz. Sampai dia ngomong nih, dia nanya. Dia ngomong, "Mak, emang katanya Mak mau nganggur aja, nggak mau begini aja, Mak nggak mau jualan." Akhirnya saya tuh sampai berpikir, Pak, saya ngomong sama bapaknya gini, "Pak, anak saya belum umur setahun tuh yang udah dilahirin tuh ya, yang kecil. Itu saya ngomong gini, Pak, saya mau ke TKW, mau ikut TKW aja ke Arab, iya, ikut TKW, tetangga juga ada yang pergi gitu kan." Terus bapak saya ngomong begini, Ustaz. Jadi dia nggak bilang apa, malah bilang sama bapak saya. Jadi almarhum bapak saya. Ceritanya gini, "Kong, kan bahasa orang Betawi kan, saya orang Betawi ya. Bahasa orang Betawi itu, Kong, tuh maknya Anggi mau pergi ke Arab, Kong," katanya gitu. Terus kata bapak saya gini, "Mau ngapain lu ke Arab? Kesana cari duit, di rumah cari duit. Kalau emang lu tatenin di rumah juga mau nggak ketemu ini gitu." Terus tuh emang rumah pinggir jalan sih, tapi suasananya belum rame gitu jalannya ya, masih sepi. Nah terus saya alhamdulillah terus itu mungkin kira-kira berapa, mungkin 6 bulanan bapak almarhum itu meninggal. Iya, enggak. Terus saya masih belum berhasil dah usaha apa di balik dah ibaratnya udah jualan cendol, jualan lontong sayur, jualan mie ayam, bakso, udah nggak ketemu deh, selain belum jalannya. Ikutin, ini anak saya ke pasar beli apa aja pun mau, alhamdulillah. Terus Ustaz, saya jadi ceritanya inget banget saya itu habis lebaran sehari, hari kedua itu saya ada orang beri salam. Padahal saya kan nggak jualan nasi uduk, saya habis depan TV, tapi saya lampu saya udah matiin depan, habis subuh persis itu ya. Terus Assalamualaikum, Waalaikumsalam, "Bu beli nasi uduk," gitu ya. Terus kata saya gini, "Saya kok nggak dagang nasi uduk, kok dia ada orang nanya beli nasi uduk," saya bilang gitu. Terus langsung hati saya terbuka gini, "Ya Allah, beli masa nggak dagang nasi uduk, ada orang nanya, aku mau jualan nasi uduk aja," saya bilang gini. Ya alhamdulillah sekarang saya ngasih lapangan pekerjaan sama anak-anak saya, anak karyawan alhamdulillah ada gitu. Pekerjaannya udah ringan sekarang. Terus yang pada nitip-nitip di rumah, di warung tuh ada nitip orang tukang goreng-gorengan tuh nitip di saya, alhamdulillah ada 5 orang, alhamdulillah tuh pada nitip tuh ya, alhamdulillah saya jalanin
bisa bersedekah, saya terus pokoknya hari-hari saya tuh tiada hari tanpa sedekah walaupun sedikit saya gitu. Ibaratnya saya kadang-kadang ngajarin sama anak suami, kalau ada orang minta jangan ditolak, apalagi orang beli gitu istilahnya. Intinya kita amal rezeki nggak sayang Ustaz. Siap. Baik, mudah-mudahan anak-anak nanti ya ini ketemu jodohnya ya. Belum jodoh ya? Meza ini orang gede nih, belum ada jodohnya. Iya. Kita ente ya rajin sholatnya ya. Mudah-mudahan terus kita pokoknya ya dan keluarga semua dan juga pemirsa ya punya rezeki yang halal. Amin. Yang banyak. Yang bisa nganterin ke tanah suci. Amin. Sampai buat bekal tinggi dan ngawinin anak-anaknya. Amin. Insyaallah amin. Alhamdulillah. Saya jalan dulu ya. Iya, insyaallah. Kalau mau ngobrol-ngobrol lagi nanti datang aja ke Ya, sana. insyaallah datang saya. Bawa itu uduknya. Insyaallah, saya bawain. Jangan buat saya doang. Iya. Buat pemirsa semua. Iya. 2000 sebungkus. Kalau gitu saya nggak niat ngaji, saya cari duit dulu di rumah aja. Ya udah. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Ya ya. Ya, jalan dulu. Salim saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak Jri ya. Sampai dulu ya. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi kita saksikan PT dan sebelumnya kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Satu harapan kita semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti saya sampaikan tadi di awal sebelum kita adzan bahwa setelah sholat subuh ini Ustaz Yusuf Mansur akan bersama-sama dengan kita, dan tadi sebelumnya itu Ustaz Syafi'i Antonio telah menjelaskan kepada kita bagaimana kita menuju satu tujuan kita dan apakah bekal yang akan kita bawa untuk mencapai tujuan tersebut sampai atau tidak. Rasanya belum tuntas penjelasan beliau. Kami serahkan kembali kepada Ustaz Antonio Syafi'i. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita sudah bersama-sama dengan guru kita, saudara kita Ustaz Yusuf Mansur. Perjalanan kita belum selesai ya Pak? Bu, subhanallah tadi saya menggambarkan bahwa hidup ini adalah satu perjalanan dan kematian itu merupakan salah satu halte atau etape yang harus kita lalui dan itu mutlak terjadi. Ketika halte itu datang kepada kita dan kita tidak tahu kapan datangnya, maka kesempatan kita untuk beramal menjadi terhenti. Nah, ini masih sangat erat korelasinya dengan apa yang dibahas di minggu yang lalu, surat Al-Munafikun, surat ke-63, juz 28, ayat 10 dan 11. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata sambil menyesal, ya Allah, berilah kami tambahan sedikit waktu. Berilah kami tambahan sedikit waktu sehingga kami bisa beramal soleh. Tetapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang filosofi optimalisasi ingat mati. Kalau kita ingat mati seolah-olah serem, ya Bu, Pak. Padahal izinkan saya berdiri biar bisa lihat siapa yang ngantuk di belakang. Kalau kita ingat mati, apalagi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wah serem deh nih. Padahal ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un merupakan ungkapan sadar diri. Ungkapan satu yang sangat-sangat luar biasa, kita ingat akan situasi dan kondisi. Inna, sesungguhnya kami, lillahi. Lam di sini kata ulama adalah lam al-milqiyah. Lam yang menunjukkan kepada siapa kita ini harus kembali. Inna lillahi, kita ini semua milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepadanya raji'un, kembali. Tanam-tanaman itu atau binatang-binatang ternak itu adalah milik tuannya. Dan binatang-binatang ternak itu kembali kepada tuannya. Kursi-kursi itu adalah milik penyewa. Dan sore hari kursi-kursi itu dikembalikan kepada penyewa.
Jadi kita jangan lupa bahwa diri kita ini adalah milik Allah. Di sini nanti ada yang disebut dengan the feeling of absolute ownership. Ada asy'ur bi al-milkiyah al-mutlaqah. Kita suka merasakan bahwa diri saya ini, otak saya ini, mata saya ini, tubuh saya ini milik kita. Saya mau apain aja itu terserah saya. Termasuk mohon maaf mau saya lacurin, mau saya potong itu terserah saya. Kata Allah nggak gitu ceritanya. Kamu itu nggak pernah punya rencana datang ke dunia. Ibu-ibu pernah ngisi formulir gak mau hadir ke dunia 6.000 gitu formulir? Enggak kan? Bapak-bapak pernah mengisi aplikasi gak dikasih ke malaikat Jibril? Gak pernah kan? Jadi semuanya dengan perencanaan Allah, semuanya adalah milik Allah, semuanya terjadi dengan sunatullah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Istilah saya, kullu syai' minallah. Kullu syai' lillah wa kullu syai' hadatsa bisunnatillah wa kullu syai' sayarji ilallah. Kalau bahasa Sukabuminya mah everything comes from Allah. Bahasa Sukabumi. Kirain. Everything belongs to Allah. Everything is controlled by Allah and everything happens according to the law of Allah. And everything one day shall return to Allah. Semua milik Allah. Semua datang dari Allah. Semua terjadi sesuai dengan hukum Allah. Semua dikontrol dan dimonitor oleh Allah. Dan semua akan kembali kepada Allah. Segitu aja tuh ilmu tauhid mah. Jadi bahasa orang Betawi deh nih. Segitu aja ilmu tauhid yang mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita ambil yang paling akhir, semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Kematian adalah satu titik halte di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kematian ini dirahasiakan sama Allah. Karena apa dirahasiakan? Jikalau tidak dirahasiakan, semua dari ibu ini akan stres. Karena saya tahu yang di pojok kanan itu akan lebih dulu dari saya. Ya, yang tengah-tengah ini mungkin duluan daripada Ustadz. Yang di sebelah kiri mungkin barengan. Bapak-bapak di sini 2 hari setelah yang satu lagi. Allahu alam. Kita nggak tahu kan? Bisa saya dulu, bisa ibu dulu, bisa bapak dulu. Nah nanti kalau seandainya udah ketahuan, ini datangnya dua hari lagi. Bapak ibu nggak bakal bisa makan, nggak bakal bisa tidur. Kalau 10 tahun lagi akan maksiat terus tuh. Saya pol maksiat 9 tahun terakhir baru tobat. Dunia ini bahaya. Kalau orang maksiat terus tenang aja, jatah saya 10 tahun lagi Pak. Saya bisa itu. Nah karena waktunya dirahasiakan oleh Allah, sehingga di sini terjadi beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, ketika kita ingat mati, ada hidup. Nah, ini prinsipnya agak dalam nih. Ketika kita ingat mati, ada hidup. Artinya, ketika kita ingat kematian, kita bersyukur bahwa kita masih disisakan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat orang yang sakit, kita ingat sehat. Subhanallah, pada saat ibu-ibu di Masjid Anda TPI ini sehat, bisa jalan, detik ini juga ada saudara-saudara kita yang terbaring di RSCM. Terbaring di rumah sakit lain di seluruh dunia. Kita ini yang disisakan sehat. Ketika kita hidup, ketika kita ingat mati, ada hidup. Ketika kita ingat mati, ada optimalisasi sisa hidup. Ini prinsip yang kedua. Artinya, karena kita tidak tahu kapan kita datang meninggalnya, oleh karena itu, setiap detik, setiap menit yang tersisa, itu harus kita optimalkan. Makanya sangat-sangat rugi orang yang menyia-nyiakan waktu, karena boleh jadi jatah hidupnya semakin hari semakin dekat. Makanya kata baginda Rasul, al-waktu kasaif in lam taqtahu yaqta'ka. Waktu itu seperti pedang, jikalau kita tidak pandai mempergunakannya, dia akan mengiris kita.
Dan semuanya bisa diganti, kecuali waktu. Sekaya-kayanya Bill Gates atau John Slim dari Meksiko, dari Amerika, itu tidak bisa membeli waktu. Sepadat-padatnya waktu Ustadz Yusuf Mansur cuma 24 jam. Nggak bisa tukeran dengan Bapak, udah deh saya kasihin waktunya tambahan Ustadz untuk nulis buku 2 jam lagi. Nggak bisa juga tuh. Oke? Ada seorang yang sudah pensiun, saya ini nggak ada kerjaan, pensiun aja, Ustaz, waktunya dihibahkan, nggak bisa juga. Iklan dulu, iklan juga nggak bisa digantiin. Gitu. Alhamdulillah. Silakan iklan dulu. Alhamdulillah. Enak ya ngaji sama orang pintar ya, subhanallah ya. Iya, Ustadz terusin Ustadz. Iya benar, enakan ngaji daripada ngajar ya kan. Saya di sini juga untuk ngaji Ustadz. Untuk belajar. Jadi saya lengkapkan aja sedikit. Karena waktu kematian itu datang bisa tiba-tiba, Allah menyuruh kepada kita untuk bersedekah, mengeluarkan apa yang kita punya. Karena kata Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 10, kalau seandainya kita itu ketika dikasih waktu untuk bersedekah padahal kita bisa, kita lalai, nanti ingat akan ada satu hari kita nyesel. Jadi gini ya, setiap Jumat kan suka ada keropak datang tuh di depan kita ya. Ibu-ibu juga kalau di majelis ta'lim tuh ada keropak. Kita masuk nih, kadang-kadang tergantung dompetnya stadion. Kita keluarkan dompet, ada 50.000, kegedean deh. Cari lagi yang 20.000, masukin. Ini masih gede juga, 5.000 aja deh. Betul. Ada yang 1.000, ini aja yang 1.000. Ada 500-an, 500 saja yang keluar. Berapapun yang Bapak Ibu keluarin, insya Allah nyesel. Insya Allah nyesel Ustaz. Pasti nyesel. Kenapa? Ketika Bapak memasukkan 1.000, subhanallah, kenapa ya saya nggak masukin 5.000? Mungkin jika 5.000 yang saya masukin, di nerakanya nggak lama. Kan? 10.000 lebih gede dari 5.000 kan? Ketika Bapak Ibu memasukkan 10.000, subhanallah, waktu itu kan ada kembalian tol tuh 20.000. Kenapa nggak 20.000 aja ya? Mungkin di surganya itu buah-buahannya lebih banyak. Kenapa saya nggak masukin 50.000 aja? Padahal waktu itu baru THR. Oke, kalau saya masukin 50.000, mungkin surganya bukan surga BTN, surga Firdaus. Surga kan macam-macam juga. Ada surganya kita-kita ini yang kadang-kadang ibadah, kadang-kadang lupa, kadang-kadang amal, kadang-kadang ngerumpi. Ada surganya para tabi'in, ada surganya para sahabat, ada surganya para anbiya wal mursalin. Itu kan lain-lain. Jadi nanti kalau datang lagi keropak, cari recehan yang paling gede. Kenapa? Biar nyeselnya kurang. Oke, nah ini ketemu dengan ilmu sedekahnya Ustadz Yusuf Mansur. Ya kita keluarin aja, insya Allah nanti Allah ganti. Tapi jika kalau kita ragu-ragu, datangnya juga ragu-ragu lagi. Jadi rumusnya, berapapun yang Bapak Ibu sedekahkan untuk masjid, untuk yatim piatu, untuk Palestina, untuk membantu saudara kita yang tidak bisa bayar SPP, untuk janda tua, untuk anak yang sedang kena penyakit, insya Allah pasti menyesal. Seperti dalam surat Al-Munafikun ini, fa'akhartani ila ajalin qarib. Kembalikan lagi saya atau tangguhkan saya kembali, tangguhkan sedikit waktu atau berikan kesempatan saya untuk kembali ke dunia. Tapi kata Allah, kalau aku kembalikan lagi engkau ke dunia, engkau ngaco lagi. Persis seperti kita dahulu ketika sakit, sadar tuh ketika di rumah sakit, diinfus, subhanallah gini nih. Nanti deh kalau udah sehat gue akan getol ibadah. Udah sehat ngaco lagi. Ini prosesnya seperti itu. Nah, dengan kita ingat mati, kita ada hidup. Dengan ingat mati terjadi optimalisasi. Termasuk optimalisasi beramal dan optimalisasi ibadah. Nah, yang berikutnya nomor 3, dengan kita ingat mati, kita akan mawas diri. Saya ulangi, dengan kita ingat mati, kita mawas diri. Kenapa orang ada yang membunuh orang lain?
Kenapa ada seseorang yang menipu orang lain? Kenapa ada orang yang mengkorupsi harta negara? Mungkin kesadaran akan matinya itu enggak pol. Akhirat itu belum tentu. Kenapa? Kan belum ada yang pulang dari neraka. Kan belum pernah ada orang yang sudah disisa malaikat kemudian saya jumpa dengannya. Jadi itu bisa iya bisa enggak. Iya sih katanya, kata Ustadz sih nanti akan ada akhirat. Cuman itu kan nanti. Tapi sekarang ini saya mumpung lagi berkuasa, mumpung saya lagi pegang jabatan, mumpung tanda tangan saya lagi laku, ya haji mumpung dong. Karena nggak ada orang yang mikirin isi saya, nggak ada orang yang mikirin anak saya, dan tidak ada orang yang membayar supir saya. Subhanallah, boleh jadi ingat dia kepada matinya, ingat dia kepada alam kuburnya, ingat dia kepada siksa akhiratnya nggak terlalu penuh. Karena jikalau orang ingat akan mati, ingat akan perhitungan, ingat akan azab Allah, kalkulasinya akan lain. Persis seperti begini Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi manajer atau teman Bapak Ibu menjadi direktur, diberikan kekuasaan untuk tanda tangan cek puluhan miliar. Kemudian ada perusahaan besar, ada karyawan. Jikalau tidak ada pertanggungjawaban di rapat umum pemegang saham dan tidak ada audit, pasti Bapak Ibu sebagai direktur bebas sebebas-bebasnya. Mau ngambil karyawan, mau mecat, kemudian mau belanja ini, belanja itu, nggak ada yang bertanya. Dan kita menjadi lepas. Kenapa harus ada rapat umum pemegang saham? Kenapa harus ada kantor akuntan publik? Dan mengapa harus ada review? Tujuannya adalah si manajer ini harus ingat, itu bukan harta dia. Itu adalah harta Allah yang dititipkan kepada kita. Nanti akan ada yang nanya. Nanti akan ada yang menghitung. Nah makanya ada yang disebut dengan malaikat Raqib wa Atid. Ini udah mau iklan belum? Belum ya. Raqib wa Atid. Nah, ulama di sini Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua tafsir. Raqib dari bahasa Arab raqaba yuraqibu muraqabatan, the one who you supervise very closely. Seorang yang mensupervisi dengan dekat banget. Misalnya saya ini lagi ngamatin saudara saya nih, Pak Ampif Mustafa. Kelihatan banget. Sekecil-kecilnya, deket banget. Jadi ke pasar diikutin, kemudian ke kantor ikut, ke lapang ikut, masak juga ikut. Itu Raqib. Atid, ada yang mengatakan ini malaikat lain, ada juga mengatakan malaikatnya satu, tapi spesifikasinya berbeda. Jadi Atid itu adalah seorang ahli statistik. Seorang apa Bu? Ahli statistik yang tidak pernah meninggalkan 0,00 sekian, dia kejar terus. Subhanallah. Jadi nggak ada pembulatan. Udah ya itu deh dibulatin aja deh, dibuletin, nggak ada. Famaya amal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin rayyarah. Berapapun kecilnya, ada ini kembalian utang, tapi hutangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada anggaran yang bocor, cuman sekian, dikejar terus tuh sama malaikat Atid ini. Jadi bayangkan kita punya dua orang, yang satu mensupervisinya sangat dekat, Raqib, raqaba yuraqibu muraqabatan, dekat sekali, yang satu detail sekali. Jadi kita nggak bakalan pernah lepas tuh. Bedanya nih ya, kalau kamera TPI di sini, ini ada berapa kamera? 1, 2, 3, 4. Ada yang disorot ke sini, yang baru sholat subuh, alhamdulillah seger. Yang ini nyorot ke ibu-ibu, ada yang ngantuk tuh, ketahuan tuh. Ada yang ketawanya asal-asalan, ada yang ketawanya sumringah, ketahuan dengan kamera ini. Cuman kamera ini nanti kalau 2 jam baterainya habis. Yang ini nanti sebentar lagi pitanya habis. Subhanallah, kamera Raqib wa Atid baterainya forever. Pitanya nggak habis-habis. Kalau sekarang kita pergi ke kantor udah selesai dengan tapping, nggak ada urusan lagi. Tetapi subhanallah, pita malaikat Raqib wa Atid ini terus diikutin.
dari mulai balik sampai meninggal. Termasuk infaknya berapa disorot. Ini duitnya duit asli atau duit palsu untuk ketahuan. Boleh aja kita infak biar kelihatan sama malaikat raqib atid. Tapi duitnya palsu. Ketahuan juga itu. Karena akan menyorot dengan sangat luar biasa. Nah, jadi dengan kematian seperti dalam surat Al-Munafikun itu mengingatkan kita untuk hidup, untuk lebih bergairah. Dengan adanya kematian, ingat mati, kita menjadi lebih optimal. Dengan adanya kematian, ingat mati, kita menjadi lebih mawas diri. Jadi ketika kita ingat mati, bukan kita menjadi takut, tapi justru kita bisa menjadi lebih semangat. Insya Allah. Subhanallah. Ya, jadi teringat ketika firman Allah di akhir-akhir surah Al-Baqarah turun. Lillahi ma fis samawati ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Para sahabat menangis. Lalu mereka semua bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau yang sir di dalam hati, kalau yang disembunyikan saja oleh hati, kemudian Allah tahu, dari mana peluang kami buat selamat? Subhanallah. InsyaAllah setelah iklan yang berikut ini kita akan teruskan mengaji dengan Ustaz Syafi Antoni. Silakan. Saya dirahmati Allah, di tengah-tengah kita ini ada dua orang pelajar yang mau sodakoh. Sodakoh apa? Nanti kita lihat apa yang mau tampil, apa mereka tampilkan berdua ini. Sebelumnya juga saya mau mohon maaf sama Ustaz siapa? Syafi'i Antonio, saya nyebut Antonio Syafi'i, tadi terbalik. Ditegur sama kreatif. Ya, baik misalnya rahmati Allah, nanti juga Ustadz akan menjawab pertanyaan kemarin yang belum sempat dijawab, sudah ada jawabannya di handphone Ustadz. Dan juga di otak dan hati Ustadz. Baik, nah ini ada dua, silakan. Siapa namanya? Bangun berdua. Berdiri. Ya, Alhamdulillah. Kenalan dulu sama pemirsa yang ada di rumah dan juga jemaah yang ada di Masjid An-Nida TVI. Sayang, siapa namanya? Hermansyah. Hermansyah. Ustaz, ya itu tadi karena Ustaz nih ngomong bahasa Inggrisnya apa namanya? Saya ngajarin nih, saya ngajarin. Oh gitu. Ya. Jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi saya nanya pakai bahasa Inggris. Iya. Oke. What is your name? Iya. Ya, cuma segitu doang, Ustaz. Namanya Hermansyah. Yang ini siapa namanya? Aska, iya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini yang tadi disebut oleh Ustadz, ada dua jamaah, dua pelajar yang mau menyumbangkan sesuatu untuk Indonesia. Baik, mulai siapa dulu nih? Sweet dulu. Ya, dari situ dulu kamu dulu ya. Herman ya? Ya. Hermansyah. Silakan. You have to talk in English ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So dear audience, I have a story about you. About sacrifice. What? Sacrifice. Sacrifice. Pengorbanan. Yes. Oh. One day there is a plan to fly to Sumatra. In aircraft there are 6 passengers, namely pilot, co-pilot, director, assistant, chaser, and ex-director. One time this plane is thunderstruck, so the pilot lost the control. And the pilot said to passengers, "Dear passengers, this plane is thunderstruck, and we have lost the control. The good news is we have 5 parachutes, and we taken 2. And now only 3 left. And the director cannot be outdone. And the director take the parachute and go jump out of the plane because he felt he's an important person. So did the chaser. And now only 1 parachute left. And the ex-director said to assistant, just you use the parachute because your career is still long. With a heavy heart, the assistant take the parachute
and go jump out of the plane. Ibu-ibu di belakang garuk-garuk. Ngomong apaan sih lu? Itu bedanya anak sekarang sama anak dulu. Anak dulu mah boro-boro ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Indonesia juga nggak bisa. Ya, continue. Continuous paper, ya, continue. And finally, the plan is false and the ex-director is die. So the audience, have you sacrificed for other people? Did the ex-director die? Oh. Remember, gold in misplaced can be mistaken brass. Apa tuh? Gold misplaced can be mistaken brass. Apa itu? Emas yang salah taruh bisa dikira kuningan. Oh. Enggak bukan Ciamis ya? Ya terus satu lagi apa? And if you feel you are a gold, please doing in the righteous, good choice, prayer to Allah, do giving, and so on. Don't be a contrainer, lying, bullying, not pray to Allah. Ibu-ibu garuk-garuk lagi tuh. Itu ada terjemahnya tuh di bawah televisi. Cuman nggak kelihatan, televisi kurang gede. Iya. Coba tuh apa sih terjemahin apa itu ceritanya? Ya ceritanya tentang apa itu? Pengorbanan. Oh pengorbanan. Itu Oma Irama dong ya. Pengorbanan itu. Iya deh, terima kasih ya. Your name please tadi siapa namanya? Herman. Herman. Ya man. Tadi tahu nggak dia ngomong apa? Enggak sama. Tahu. Ustadz aja tuh yang terjemahin. Makasih ya. Itu udahan belum? Udahan. Oh udahan. Ini ya. temannya satu lagi, silakan. Udah bahasa Indonesia aja lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba likulli syai'. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jamaah sekalian yang Allah berkahi. Amin. Ketika kaum generasi pertama Rasul berpegang teguh kepada apa yang digariskan Al-Quran, mereka hidup dalam kejayaan dan sejahtera yang luar biasa. Tetapi ketika kita meremehkan Al-Quran, penuhlah bencana berganti-ganti. Di masa yang saat ini sekarang kita hadapi banyak fitnah. Maka jadikanlah Quran sebagai pedoman hidup untuk dibaca dan untuk diamalkan isi kandungannya. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba likulli syai'," dan telah kami turunkan kepadamu kitab dan tertulis untuk menjelaskan atau penjelasan segala sesuatu. Canangkanlah program untuk belajar agama dan bantulah kawan-kawan kami, anak-anak jamaah sekalian, untuk agar bisa istiqamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, cara Allah ya menegur kita. Cara Allah menegur kita. Kalau tidak salah saya tangkap dari Ananda Herman tadi, apa yang udah diberikan dari kita kepada Allah, apa yang sudah diberikan kepada kita juga kepada orang lain, seperti si pilot tadi kalau nggak salah begitu, yang rela mengorbankan parasut, ya, padahal harusnya dia bisa keluar. Kadang-kadang kita lebih dulu untuk mementingkan kepentingan kita, baru setelah kita beres kepentingan orang lain. Kelihatan sekali kalau lagi pesta, nggak ada yang mempersilahkan. Kelihatan di jalan raya, nggak ada yang mau ngalah. Kelihatan kalau lagi bagi-bagiin
makanan. Nggak orang kaya, nggak orang miskin. Kalau pas lagi bagi-bagiin sesuatu, wah udah kayak apa tahu. Bahkan ada orang yang datang ke pesta itu bawa plastik. Kresek. Itu salah satunya nenek saya. Nenek saya kalau ke pesta, saya waktu kecil, itu sampai malu. Dia bawa kantong plastik hitam. Yang lain ngantri bawa piring, dia mah bawa kresek. Ingat buat cucunya. Iya. Nah itu dia. Kenapa nenek saya melakukan itu? Karena dia tidak ingat dirinya sendiri, tapi dia ingat cucunya. Saya waktu itu negor, Mi, kok bawa kantong kresek? Iya, biar ngambilnya banyakan. Gitu. Waktu itu saya bilang gini, Umi malu-maluin aja, kan kadang-kadang diundang sama wali kota, diundang sama siapa gitu ya, ke hotel itu ya, ke rumah dinas, malu-maluin aja. Udah biar. Sampai ada yang ngomelin, Umi tetap aja ngambil, gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Pada suatu saat Ustaz, kami masih tetap ada di tempat acara. Begitu udah mau habis nih, terus ada tuan rumah mengatakan begini, ya nih masih ada makanan yang pada mau ngambil, silakan. Itu ternyata orang pada juga bawa kantong kresek. Yang tadi pada malu-malu, nenek saya pada beneran. Filosofinya apa? Sama dengan Herman tadi. Kalau kita ngambil, we take our plate, itu kali ya bahasa Inggrisnya ya. Kita ngambil piring kita sendiri dan buat perut kita sendiri. Tapi lihat kelakuan nenek saya. Dia bawa plastik buat siapa? Buat bagian yang lain. Ada orang-orang di dapur hotel ngumpulin remeh-temeh ya. Apa namanya, roti-roti bekas, apa kumpul dia potong bekas gigitan orang. Untuk kemudian setelah selesai dari hotel, dia bagikan kepada orang lain, subhanallah. Ada orang yang tiap hari ngambilin nasi aking. Ya nasi aking ya. Aking ya. Akik. Aking ya, aking yang bekas, nasi bekas. Ya, sementara kita gimana? Kerjaannya apa? Kerjaan kita mau bazirin apa yang sudah Allah berikan pada kita. Itu cara Allah negor kita lewat Ananda Herman. Cara Allah lagi negor lewat Ananda siapa tadi? Azka. Kalau kita ngeremehin Quran, ngeremehin isinya, kita nggak bakal menemukan kejayaan. Saya pernah melihat rekaman Ustadz Syafi Antonio ketika beliau berceramah bahwa bangsa Arab kemudian menjadi one of the leaders in the world, menjadi satu bangsa yang merajai dunia karena memang mereka kembali kepada Al-Quran. Lihat di Makkah dan Madinah, kalau azan itu ditutup. Tapi lihat di kita, sampai tuh malaikat pergi, kita nggak datang. Baik, kita masih akan melanjutkan, insya Allah tetap bersama Ustadz Syafi Antonio di Indonesia Menghafal. Ya. Nikmatnya sedekah. Ya, silahkan. Ini pertanyaan yang Selasa ya kemarin ya. Baik, ini Ustadz Albar nyindir saya nih. Jawabannya udah ada di handphone. Iya, karena ini saya SMS ke kita punya kiai, kita punya guru. Begini loh, ada hal-hal yang membahagiakan buat saya. Dan rasanya saudara juga seperti itu. Pertama, salah satu yang membahagiakan adalah kita punya guru. Punya guru tuh enak. Ada tempat buat ngadu. 1000 kali kita ngerti gitu loh. Tapi kalau ada guru tuh enak aja gitu kalau buat nanya gitu. Terus yang berikutnya kalau kita punya murid juga enak tuh. Nah bapak tuh usahakan punya murid anak-anak kecil kayak siapa kayak gitu ya. Terus kalau kita punya teman, kalau kita punya saudara, dan tentu saja kalau kita punya orang tua. Ini sebelum saya jawab ada yang telepon masuk ya. Yang kemarin aja belum dijawab. Iya deh nggak apa-apa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger bener ini ibu. Alhamdulillah, kan barusan Ustadz bilang nikmatnya punya guru tuh begitu. Dia nguping. Nikmatnya punya saudara-saudara yang habis pada sholat jamaah kita semua kan begitu. Benar. Ya, assalamualaikum Ustadz Syafi'i. Salam. Ya, Ustadz saya mau bertanya, kalau tadi sudah dijabarkan sedemikian rupa ya, kalau yang saya rasakan pribadi nih ya, nggak tahu dah kalau yang lain mah gitu ya. Justru waktu spirit kita, motivasi kita itu untuk ingat bahwa hidup ini ibadah, beramal soleh terus semaksimal mungkin.
Ya saya tahu pasti saya belum sempurna, tapi itu saya akuin itu lebih nikmat. Nikmat dalam arti semangat deh gitu pokoknya. Nggak tendeng aling-aling deh gitu. Pokoknya saya harus berjuang bisa selesai nih tujuan target gitu, beramal soleh. Tapi justru yang lebih menyesakkan dada atau terasa itu ada pressure-nya gitu, itu ketika justru amal itu telah selesai begitu. Ketika kita misalnya perjuangkan orang ya, sampai mungkin itu bisa lari 80, tapi ketika orang itu kita satu di dalam satu kondisi ternyata dia responnya hanya lari 20, atau kalau bahasa Ustadz Mansur sedekah dilakukan alhamdulillah, sholat terus gak putus apa semua, tapi malah musibah, masalah terus yang beruntun dihadapin. Nah di situ pressure-nya yang kadang-kadang tuh butuh solusi ini bagaimana gitu, walaupun terus di dada bahwa ini semua tuh Allah punya kuasa, la haula wala quwata begitu. Jadi justru di situ terasa bahwa saya ini masih orang munafik begitu. Sebegitu semangatnya, tapi segitu ketika diuji yang lebih besar itu masalah kita begitu, bukan Allahu Akbar lagi. Nah itu solusinya yang kadang-kadang saya merasa belum saya dapat itu bagian. Hatta itu menghadapi orang tua saya sendiri begitu. Masya Allah. Itu aja sih kadang-kadang yang perlu gitu. Apa bagaimana? Baik. Terima kasih Ustaz semua. Baik, Karena di sini ya untuk masalah orang tua saya sendiri, subhanallah itu dikasih ibu sejak saya umur 5 tahun, sekarang saya udah 42. Itu jiwanya terganggu. Bayangkan Ustaz perjalanan segitu lama ibu saya itu seperti itu. Belum lagi ayah saya sekarang sudah 70 tahun. Tapi ya itu namanya orang udah tua, gimana sih Ustaz? Kembali lagi seperti anak-anak kan begitu. Masya Allah. Ya itu aja, terima kasih. Mohon itu supaya kadang-kadang sampai ketika rasa kita pressure itu datang, ya Allah kenapa sih engkau tidak panggil saya aja ketika saya merasa dekat denganmu, karena saya nggak yakin di hari besok saya bisa beramal lagi begitu. Benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon yang berikutnya? Nggak ada? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Raharja dari Bekasi. Iya silakan. Alhamdulillah. Ustadz ini ya, berkaitan dengan program TPI yaitu Indonesia Menghafal ya. Ya. Saya di sini mau bertanya sebetulnya bagaimana sih cara menjaga dari hafalan yang kita punya? Karena saya punya pengalaman gini Ustadz ya, saya pernah menghafal dari juz amma gitu ya. Terus dari hafalan saya itu saya pakai untuk sholat ya. Itu sampai saya bikin daftar gitu ya. Jadi misalkan sholat subuh nih kita pakai surat apa gitu ya. Nah itu waktu itu saya cara menjaganya gitu. Tapi kita sebagai manusia kembali tradisi lama, yaitu bagaimana nanti aja akhirnya sholat dengan kulhu lagi. Nah di situ hafalan kita hilang. Hafalnya udah banyak tapi balik lagi gitu. Iya. Karena ya itulah mungkin seperti ini pepatah ya, itu waktu kalau kita kalau nggak bisa menjaganya seperti pedang gitulah ya. Nah di situ hafalan kita mulai hilang. Saya bertanya, Ustaz, halo, bagaimana cara menjaganya menjaga dari hafalan kita selain dengan cara sholat, Ustaz ya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat ibu yang pertama tadi kita doakanlah. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan itulah ladang amal orang yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bersabar. Ketika kita ujian sebenarnya itu kan tanda kita lagi dikasih satu nikmat, karena dengan diuji itulah kita jadi naik kelas, insya Allah. Terus ya ladang amalnya orang-orang yang lagi ditimpa masalah, ya apalagi kalau bukan sesuatu yang malah lebih hebat lagi, yakni kesabaran. Bukankah Allah sudah mewakafkan dirinya bahwa dia bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kita nggak bisa ngomong saya mah insya Allah sabar sampai kita diuji lalu sabar, baru ketahuan. Kita nggak bisa ngomong saya mah pasrah aja lah sampai benar-benar rumah kita diambil orang, lalu kita kemudian ya sudah kita udah makai 14 tahun kok alhamdulillah. Sampai kita bisa begitu, itu disebutnya bohong. Ada orang ya kebakaran rumahnya, kemudian kita menyatakan kepada Allah, makasih ya Rob, engkau masih menyisakan tanahnya. Kalaulah saya harus tidur di atas tanah ini, jangan sampai saya kehilangan bersyukur puluhan tahun kau berikan saya rumah. Kalaulah kemudian anak kita dikasihkan ujian misalkan meninggal atau apa, bisakah kita kemudian bersyukur pada Allah? Tentu Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang punya amal-amal terbaik.
insya Allah saya minta didoakan sama jemaah semua. Saya kira Ustaz Safi juga begitu, minta didoakan oleh jemaah semua. Kita diberikan kesempatan oleh Allah, diuji kesabaran kita, tapi juga kita minta kepada Allah dikuatkan hati kita supaya kita betul-betul bersabar di setiap keadaan. Kadang-kadang kita memang orang-orang yang payah betul. Dikasih nikmat aja belum tentu kita sabar, apalagi dikasih kesengsaraan. Tapi insya Allah doa berdoa. Saya mendoakan Bapak dan Ibu, Ibu dan Bapak mendoakan saya. Ustaz Syafi'i mendoakan kita semua mendoakan Ustaz Syafi'i. Kita doakan guru-guru kita. Kadang-kadang kita senangnya mencela para guru, mencela para kiai, tapi juga kita tidak berterima kasih. Para guru sudah meluangkan waktu belajar yang demikian rupa, lalu kemudian mengajar kita. Kita doakan saja. Kita juga kadang-kadang jadi kiai, jadi ustazah, jadi ustadz, jadi ulama, lupa berterima kasih kepada murid. Seperti sekarang, kalau tidak ada muridnya, saya berdua doang sama Ustaz Safi, namanya ngobrol. Berdua aja, yang ada cuma tiang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu tiang sama kamera. Lupa kita berterima kasih. Lalu ada satu murid yang nyenyir aja mulutnya. Kenapa jadi pikirin yang itu? Kenapa nggak mikirin yang bawa nasi uduk? Kenapa nggak mikirin yang berubah? Karena atas izin Allah lisan kita gitu. Kemampuan kita melihat hal-hal yang lebih terang akan membuat kita melupakan hal-hal yang gelap. Kalau wajah yang kita ingat adalah jerawat, niscaya kita akan melupakan bahwa hidung masih nempel. Kalau yang kita ingat adalah beleknya kita lupa bahwa Allah masih memberikan kita lisan yang sempurna. Gampang, ngilangin jerawat mah gampang bener. Ambil semen ya 1 sendok. Wah, itu insya Allah. Baik, buat yang kedua, memang ini penyakit kebiasaan. Penyakit itu terjadi sama saya juga. Makanya kumpullah bersama orang-orang yang soleh. Jangan cuma sendirian yang ngapal Quran, tapi ajak pembantu ngapal Quran, lalu sholat malam bersama-sama. Ajak suami ngapal Quran, sehingga bisa kemudian saling murojaah begitu. Ini persoalan memang persoalan kebiasaan. Kita biasanya memang yang surah-surah yang kul-kul, ya, kul ya, kulhu, ya. Jadi kita ngapal sejauh apapun, begitu sholat balik lagi ke situ. Ngapal sejauh apapun, tapi itu lebih hebat daripada orang yang tidak punya hafalan. Saya acungin jempol. Kalau kata Patino Sidin mah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi, gitu ya. Baik, Ustadz mohon izin saya jawab pertanyaan tentang janabat. Harusnya ini ada Ustadz, tapi ini sodakoh dari Kiai Masyuri Bedoy, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam di Eretan Kulon. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu juz 3 halaman 1712. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan Hakim dari Imam Ali dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, salah satu rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat adalah rumah yang di dalamnya ada orang yang mandi junub, ada orang yang berjunub sampai dia mandi. Jadi yang benar tuh ya kita dalam tanda petik mainnya di dekat shower. Ya, jadi langsung tuh, begitu selesai, bur gitu, beres, paham? Paham? Kayaknya ngangguk-ngangguk apa? Ustaz di TV ini, ya, maaf deh. Jadi, nah ini disebutkan dalam kitab. Jadi mempercepat mandi junub itu sunnah. Jangan ditunda-tunda. Ada sih dikisahkan Rasulullah. Pernah ya Ustaz ya? Tapi takut salah saya. Ini saya pernah mengaji kurang lebih seperti itu. Itu untuk mengajarkan kepada kita kalau lupa bagaimana. Bukan berarti Rasulullah itu lupa. Allah atas izinnya membuat Rasulullah lupa. Rasulullah kan sempurna. Tapi Rasulullah pernah sholat tidak sempurna. Lalu ketika salam-salam diingatkan oleh sahabatnya. Apakah memang sholatnya seperti itu atau engkau lupa ya Rasulullah? Rasulullah bilang, anak lupa, saya lupa. Lalu kemudian diteruskan, bukan karena Rasulullah ada cacatnya, bukan. Tapi menunjukkan kesempurnaan Rasulullah justru di situ. Ketika salah, Allah langsung menegurnya. Nah, kepada yang mandi junub, nungguin besok siang, karena dingin, itu hukumnya tidak boleh. Terima resiko. Udah dikasih nikmat kan? Harus mau terima resiko. Gitu. Kata istri begini, enggak sih, saya kan karena hormat sama suami, kalau nolak kan saya jadi neraka. Salah. Allah memberikan situ nikmat, dengan situ melayani suami, pada situ enggak suka, balasannya sorga, jannatun na'im. Subhanallah. Baik,
Di dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, juz 1 halaman 290 dan 291 disebutkan. Hikmah mandi junub bahwa fisik itu mengalami loyo, malas dan lemah. Maka dengan wajib mandi mengembalikan semangat dan kekuatan fisik dan syaraf-syarafnya. Saudara kalau mau ngetes begini. Kalau saudara lagi ada di puncak, lagi di gunung. Siapa orang yang merasakan kehangatan? Justru mereka yang berani mandi. Paham gak? Min kali min plus. Insya Allah tuh langsung bismillahirrahmanirrahim. Pure. Insya Allah. Tapi udahannya Ji. Udahannya mantep. Anget. Iya gak? Apalagi kalau keluar dari kamar mandi, istri tersayang udah menghidangkan teh manis sama pisang goreng. Subhanallah. Tahu nggak kenapa di sini jarang ada pisang goreng sama teh manis? Sedang istri saya nggak ikut. Kalau istri saya ikut, istri saya minta doa pemirsa. Lagi berangkat ke Gontor nengokin ada ipar. Dia berdoa mengingatkan kepada saya bahwa banyak sekarang santri-santri yang lagi pada sakit. Ya memang ini para orang tua tuh ya, yang orang tua zaman sekarang tuh ya. Anak di pesantren kok yang nggak boleh sakit gimana kok? Ong di rumah aja yang suka sakit. Orang tua sekarang tuh, aduh payah-payah. Saya kan bikin pesantren nih ya, mau Ustaz Safi Antonio. Kami merasakan itu, orang tua sekarang lebih cengeng daripada anak-anaknya. Lah di pesantren sih nggak boleh berantem, nggak boleh gebuk-gebukan. Ong di rumah juga situ berantem sama abang situ. Betul nggak? Di pesantren sama orang sakit mau wajar aja. Yang penting kita jangan panikan. Begitu dengar anak sakit, langsung ambil wudhu, ambil sejadah. Kita sholat, habis sholat kita sedekah, habis itu kita nyari tahu. Ustaz, apa betul anak saya sakit? Oh bukan cuma sakit, kayaknya udah sekarat. Alhamdulillah Ustaz, kalau emang takdirnya anak saya mati di pesantren Ustaz, biar dia mati syahid, jangan seperti saya bapaknya. Gitu. Sakit pilek sendiri, jemput. Sakit kuning, jemput. Sakit perut, jemput. Apa sih? Nanti anak tidak kuat. Coba kalau orang zaman dulu mah, sampai kudisan Ji. Iya kan, sampai ada kalimat kalau belum kudisan belum jadi kiai. Kenapa? Karena latihan beban mentalnya luar biasa. Kamu sakit, lari, disuruh lari sama kiai. Kamu lapar, tungguin. Oh, orang tua sekarang, Ustadz, anak saya jangan puasa Senin Kamis ya. Kenapa emang? Anak saya badannya gede. Kasihan kalau puasa Senin Kamis. Kita ini yang jadi Ustadz, karena kasihan. Ya udah, akhirnya tuh anak abadan nggak jagoan puasa, gitu. Ya, sing kuat. Nah, istri saya mengingatkan kepada saya untuk membacakan doa untuk seluruh santri di seluruh tanah air. Mudah-mudahan yang kuat bukan cuma santrinya, tapi juga orang tua santri, kiai-kiai di pesantren-pesantren, para guru. Mudah-mudahan dalam upaya mencetak para alim ulama, mencetak para hufaz, mencetak para ahli-ahli kitab, ahli bahasa. Mudah-mudahan Allah berikan juga kekuatan dan kesabaran untuk apa yang disampaikan oleh istri saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selalu ada solusi sebentar. Solusinya apa? Buat yang mandi junub tapi dingin. Solusinya setelah yang satu ini ya. Insyaallah. Silakan. Insyaallah. Kita nih yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Kalau masih bisa masak air hangat misalkan, masakannya air hangat. Mandi pakai air hangat. Itu menurut ulama yang satu. Menurut ulama yang lain, itulah jihadnya orang-orang yang dalam keadaan junub. Jihadnya dia tergantung kita lah imannya barangkali. Kalau iman kita emang rendah punya, ya sudah kita pakai shower yang air hangat. Sehingga kita bisa tetap mandi. Atau kata Ustaz Safi kemarin, kalau misalkan ada memang surat dari dokter, misalkan karena dia nggak boleh kena yang dingin-dingin, itu boleh dia diganti dengan tayamum. Gitu kata Ustadz Safi Antonio yang sekarang ada di sebelah saya. Ya, tapi ya saya menyarankan kepada saudara-saudara semua, lawan itu kan sebenarnya kelemahan diri sendiri. Geget itu mah di langkah pertama, langkah kedua mah insya Allah menggigil ya. Tapi langkah ketiga, keempat, insya Allah kita jadi pemenang. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah, pembahasan kita tentang pembahasan persiapan mati. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan rasanya doa ini kita semua hafal. Ya, disebut dengan doa selamat. Ayo kita ikutin bareng-bareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi war rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira doanya dengan berbagai redaksi seperti itu. Dan itu banyak kok di buku-buku doa dibaca terus. Saking takutnya kita akan mati, justru harusnya membuat kita seperti yang Ustaz Syafi'i katakan, berlomba-lomba untuk mempersiapkan kematian itu sendiri. Insya Allah ada 2 menit terakhir, biar guru kita yang memberikan kesimpulannya. Silakan Ustaz. Baik, tadi ada pertanyaan dari Ibu yang pertama, ketika kita melakukan satu azam yang baik, ternyata banyak sekali godaannya. Bahkan godaan tersebut menjadi kita seolah-olah menjadi tambah sulit. Memang salah satu kriteria dari sabar itu ada yang disebut dengan disiplin. Disiplin, Bapak Ibu, kalau didefinisikan adalah kemampuan untuk terus melakukan sesuatu yang baik, meskipun pada saat kita melakukan terkadang kita senang atau terkadang kita tidak senang melakukannya. Menghafal Quran adalah sesuatu yang baik, tetapi kita diajarkan untuk terus setiap hari nambah 1 ayat. Nah, ketika kita mau nambah, kadang-kadang kita nggak ikhlas dan nggak senang tuh melakukannya. Waktunya udah habis. Udah habis, ya, alhamdulillah. mau ada yang lain yang lewat. Kita udah dapat 1,5 jam. Apa ya Ustaz Safi Antoni, kita sudah datang lagi aja ya kan? Insya Allah mudah-mudahan Ustaz Safi Antoni berkenan hadir. Pemirsa, sampai ketemu di Indonesia Menghafal hari Minggu jam 1 siang. Insya Allah formatnya tetap kita cari terus sampai nanti menemukan format yang terbaik menurut ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Syafi masih punya hutang sama kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.